Oke, sahabat PBB TV, kembali lagi ke sesi terakhir kita di pendidikan seks, pendidikan seks untuk anak dan remaja. Kalau tadi, ya kalau sesi pertama dan kedua PBB TV, sahabat PBB TV menyimak dan melihat, kita masih berkutat terkait dengan pendidikan seks secara ini ya. Secara pendidikan pentingnya, secara garis besarnya, kulitnya begitu. Nah, kita akan coba lebih menjurus lagi. Karena ini penting juga karena seks yang sehat. Seks, pastinya seks yang sehat ya, dan hal-hal apa saja yang sekiranya bisa memicu sehingga akhirnya terjadi seks yang tidak sehat. Kan begitu ya. Oke. Oke. Ini siapa yang mau ambil suara dulu nih? Karena ini mungkin ambil suara. Bapak-bapak yang dulu punya pengalaman atau ibu-ibu. ini dulu. Oke. Jadi tahun 90 ketika saya SMA itu ada berita yang mengabarkan ada penelitian. Tahun 90 ya udah lama sekali. Ada penelitian yang mengatakan bahwa remaja setingkat SMA sekian persen sudah pernah melakukan seks. Tahun 90. Tahun 90. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Nah, pertanyaannya adalah kembali ke kesiapan anak, kesiapan orang tua, kesiapan keluarga ketika ada seks semacam itu. SMA harus ngelakuin seks ya kan. Ini seks yang lebih yang konotasinya praktek ya. Ya, jadi penelitian waktu itu saya lupa siapa yang melakukan penelitian, tapi jelas bahwa tahun 90 itu ada penelitian sempat heboh waktu itu, penelitian bahwa anak SMA berapa persen sudah melakukan hubungan dengan pacarnya. Tahun 90, apalagi sekarang yang medianya sudah sangat luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu saya baca forum yang untuk anak remaja, saya lupa saya di Kaskus atau di mana, lupa saya forum. Jadi forum itu atau di Twitter ya. Jadi forum itu tanya yang ditanyakan adalah apakah calon istri yang virgin itu sekarang menjadi sesuatu yang penting atau tidak. Ternyata kebanyakan itu virgin itu sudah menjadi bukan sesuatu yang penting. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa sekarang ini mungkin yang menjawab itu berhubungan seks itu sesuatu hal yang sudah lumrah, wajar. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dia nggak mau beli kucing dalam karung, makanya perlu dites, fit and proper test itu tadi, tes yang langsung kan gitu kan, itu artinya ya sekarang ini kita nggak bisa mencegah itu karena itu sudah menjadi istilahnya sudah menjadi budaya anak-anak kita yang saat ini. Nah yang perlu kita jaga adalah bagaimana itu menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya hamil di luar nikah sehingga mengganggu masa depan mereka dan seterusnya. Oke, kalian melakukan seks. Apa yang harus dilakukan untuk pencegahan? Misalnya ya sarung atau jangan dilakukan atau jangan disentuh. Kalau memungkinkan jangan Dilakukan. Jangan sampai dilakukan. Sebisa mungkin jangan. Tetapi kan problemnya adalah ketika pacaran itu sudah terlalu jauh, kadang-kadang dua-duanya sudah nggak bisa mengontrol, loss. Apalagi di sisi wanita yang tidak bisa mengontrol, karena kalau laki-laki itu kan kadang-kadang aku nggak ada risiko hamil, sehingga ketika si perempuannya loss ya bablas. Ada kan kesan gitu. cenderung nyepelek sebagai laki-laki gitu, Pak, ya. Itu PR-nya orang tua si laki-laki berarti, Pak ya? PR-nya si orang tua perempuan. Waduh. Tapi gini. Nah, tadi menyambung itu ya. Dalam kondisi tersebut kira-kira ini mungkin penting juga buat pemirsa juga untuk pembelajaran, apalagi yang mungkin memiliki anak nanti. Kira-kira apa sih yang membuat kemudian anak itu kemudian tergoda untuk loss control? Karena ini penting bukan untuk mengajarkan ya, tetapi justru malah untuk mencegah agar tidak terjadi seperti itu. Artinya untuk menjaga atau mengantisipasi ya. Kalau mencoba-coba, kayaknya anak sekarang itu sudah pasti akan melakukan saat pacaran. Karena sehubungan dengan banyaknya informasi itu ya.
di istilahnya di HP itu untuk melihat orang wih kan ini udah semudah yang tinggal cari Semudah keyword ya Pak ya. Kan gitu. Apa keyword biasanya apa Pak? Kalau itu rahasia lah. Enggak termasuk pendidikan ya Pak ya? Itu nggak termasuk pendidikan. Berbayar nanti itu ya. Artinya ya memang mau nggak mau kita harus to the point kalau menurut saya untuk pendidikan seks ke anak harus to the point. Mana yang benar-benar nggak boleh itu hanya sekedar nanti pacarmu nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang ini. Terus kenapa kalau nggak boleh? Kan gitu. Apalagi kalau sudah di mabuk asmara kan nyah-nyoh kan gitu kan. Artinya ada batasan-batasan di mana ketika itu tersentuh maka bisa lost control misalnya. Itu baru di mabuk asmara ya Pak ya? Apalagi di mabuk asmara plus ciu. Kamu malah nggak sadar nggak? Jadi kira-kira apa nih? Mungkin maaf nih ya, apakah bagi anak perempuan itu tidak dibolehkan untuk Bergaul. apanya yang dipegang misalnya begitu? Karena itu akan ini untuk yang Mungkin benar-benar ngomongnya bukan tidak boleh apanya yang dipegang, tetapi kalau itu terpegang apa efeknya? Kalau menurut saya harus yang dikasih tahu itu. Kita sampaikan di sini. Kalau itu kayaknya Meledak. dari ranahnya dokter dari ya. Bu Ning sebagai perempuan kan dulu kan. Mungkin di awal gini, penasaran mereka ada calon pasanganku ini nanti atau calon istri, calon suami saya ini nanti alat reproduksinya itu komplit nggak sih? Nah, itu kan juga perlu ditanyakan. Tapi sebelum itu bentuknya tuh sama nggak seperti yang tak lihat misalnya. Oh iya, iya. Kan bisa jadi gitu. bisa Ada jadi cross reference ya Pak ya? Iya, karena kan biasanya terpengaruh oleh media sosial. Tadi yang Pak Sigit bilang bahwa semuanya bisa diakses. Nah, kira-kira kan penasaran kalau itu hanya lihat di mana di tayangan itu kan cuma digital kan. Mau tahu live-nya ya. Sama untuk menghindari ini juga Pak. Ini kasus sudah banyak Pak. Selesai akad nikah dibuka jebul podo-podo lanang. Ya, dan kaget. Yang laki-laki yang ternyata sama-sama perempuan juga ada. Itu kan untuk apa Karena namanya? Itu tadi tidak dijelaskan, Tidak ada kejelasan, tidak betul. dicari penjelasan. Iya. Pasangan gue komplit enggak sih? Itu juga bahaya itu kalau enggak dijelaskan. Tapi kalau tadi pertanyaannya konteksnya bagaimana agar Pasangan, agar tidak tergoda gitu, bukan maksudnya konteksnya bagaimana agar anak-anak ini paham dan tahu batasnya kapan tergoda dan agar tidak tergoda gitu. Aku rasa ya dari yang saya baca ya Pak ya, dari yang saya baca aspeknya lebih ke pemenuhan Pak, fulfillment kesehatan jiwanya. Kalau yang saya baca ya Pak ya, dari situ dia akan merasa, terutama untuk kalau misalnya karena anak saya anak perempuan ya, untuk anak perempuan biasanya pemenuhan kasih sayang dari ayahnya itu yang akan membuat dia tidak mudah terpancing, tergoda ketika teori itu itu yang saya baca seperti itu, jadi si anak perempuan lebih bisa mengendalikan diri karena tentunya itu yang tujuan utamanya dari sebuah pendidikan sebuah teori tapi tidak bisa dibuktikan dalam arti bahwa itu salah atau benar kan. Oh ya kan anak saya masih kecil Pak. Saya akan buktikan sambil dia tumbuh Pak. Jadi Cinta pertama anak cewek kan bapaknya. ya kalau jenengan sebagai anak perempuan gimana Bu? Ya, Hubungan jenengan sama bapak yang akhirnya membuat jenengan tidak mudah jatuh ke tangan laki-laki itu. nah, saya nggak pernah kasih sayangnya juga kurang. Dari bapak itu nggak begitu ini ya, kurang kasih sayang dari orang tua. Oh, tidak terlalu terasa mungkin maksudnya ya Bu ya. Ya karena mungkin ya itu dulu. Karena Ada efeknya nggak Bu? Ini kan kita pengen tahu nih teori beneran apa enggak? Ada efeknya nggak Bu ketika remaja atau dewasa mudah nempel sama laki-laki gitu atau gimana? misalnya Enggak sih. Enggak apa ya? yang Biasa aja. Biasa aja. yang membuat klepek-klepek dari wanita ketika diapain misalnya.
Berat ini. Enggak, ini untuk berjaga-jaga buat yang anu. Yang punya anak perempuan ya Pak ya? Yang punya anak perempuan maupun anak perempuannya aja juga yang nonton di Ya, YouTube ini. anggap aja jenengan lagi ngomong sama anak perempuan jenengan. Duk, kue ngapain? Sebaiknya. Ya kalau saya sih ya itu Pak, waktu anak mulai sudah akhir balik itu ya penjelasannya cuma itu aja. Sekarang kamu udah gede, berarti kamu harus bisa jaga diri, karena kalau kamu sudah mulai dapat haid itu artinya balik. ya Kita bisa nantinya hamil. kamu juga bisa hamil, jadi kamu mulai harus bahaya. mulai jaga diri, harus apa ya, organ-organ yang nggak boleh berarti colak sini nggak boleh Mak, nggak boleh, selain itu nggak boleh apa Jangan pegang-pegang. mulai Nek zaman biyen SMA sabol. tapi anak saya itu SMP itu juga masih belum ini ya, belum paham juga kalau melahirkan ki piye Mang. Jadi yo berarti sakit gitu ya. Jadi ikune disuwek juga Mang. Wah, aku jadi wedi saya melahirkan seperti itu. Tapi itu Padahal sudah jelas kan sudah itu? SMP ya, terus Itu harus dijelaskan. saya waktu itu juga aduh piye ya carane ini menjelaskan sama anak. Ya iya, berarti sakit banget sesuk mah. Terus carane ya mengalir baik. Besok kamu juga dapat ini. Kebetulan anak saya waktu di sekolah itu dia jadi duta, ada duta narkoba, tapi juga ada pendidikan kayak seksual juga. Jadi dia ya sembari dia dapat pelajaran di sekolah juga dia dapat. Dari forum. Iya. Jadi bisa kita bayangkan ya betapa kita itu kesulitan ketika mau mengatakan sesuatu yang to the point ke anak kan ya. Iya. Ya, Sama betul. malunya itu loh. Padahal itu sesuatu yang penting. Misal nih, ini yang aku baca nih teori karena saya laki-laki kan. Tetapi juga dulu ketika pacaran juga kayak gitu sih. Misal, mungkin organ-organ tertentu yang membuat wanita kelepek-kelepekan ya, mungkin leher, terus apa namanya, dada, paha, Tes. apalagi paha agak dalam, betis kan gitu. Artinya apa? Artinya ketika anak-anak pacaran jangan disentuh bagian-bagian itu, karena itu akan membuat kelepek-kelepek pihak wanita. Anak disuruh jangan itu biasanya melakukan Pak. Itu sekaligus pendidikan, dia ngetes. Kalau saya kebalikannya, sentuh bagian itu untuk memastikan calonmu nanti itu normal atau enggak. Oh iya iya, sarafnya jalan pora. Iya, kalau saya itu sentuh bagian itu. Misalnya awalnya betis, naik ke atas. Karena untuk tahu bahwa itu nanti imbang nggak dengan dia. Mau Karena apa? itu Aku izin loh. Berarti anaknya yang kayak gimana? Karena anak saya laki-laki kan, kalau laki-laki ya nggak ada bekasnya. Artinya ya itu termasuk juga ketika anak saya perlu dites sama Pasangan. calonnya, tetapi itu baru dilakukan ketika dia sudah memfilter, artinya memfilter pacaran sekian lama, dia sudah memfilter, sudah yakin 50% ini calon istriku. Nah, itu baru proses itu dilakukan. Belum di awal-awal pacaran udah langsung itu ya sontoloyo kalau itu kan. Itu nafsu itu. Nafsu. Tetapi ketika dia sudah 50% yakin secara istilahnya secara sifat, karakter, Sesuai. karena kalau saya ke anak itu bobot bibit bebet itu benar-benar saya tanamkan. Bobot itu misalnya dia kalau bisa mencari yang seimbang bobotnya agar ya tidak terlalu jomplang. Bibitnya juga sama. Bibitnya kalau bisa cari yang sehat. Misalnya misal nih anak saya misalnya pacaran, jangan yang
ada keturunan, misalnya keturunan Gula. UDGJ. ODGJ, terus misalnya di keluarga si pacarnya itu ada yang ODGJ, nggak boleh. Bukan nggak boleh, tetapi kalau bisa dihindari. Gula, gitu-gitu. Pokoknya yang penyakit berat itu dihindari. Terus dari bibit kayak gitu, bobot bibit. Tapi aku harus terlanjur sayang, Pak. Nah, hal itu, dan itu kenyataan memang ketika bibit itu salah satunya ketika orang tuanya bercerai. Karena walaupun itu tidak menurun ya, tetapi kadang-kadang itu berimpact ke anak. Kadang-kadang, walaupun tidak 100%. Tidak semua kasus. Ya. Orang tuanya divorce, belum tentu anaknya divorce. Tetapi secara statistik, kebanyakan yang orang tuanya divorce, anaknya nanti akan divorce secara statistik. Walaupun itu tidak pasti, karena itu bukan sesuatu yang Bukan ilmu pasti. yang menular kan gitu kan. Tetapi itu gitu. Nek bebek itu apa ya, lupa saya. Yang jelas itu. Pernah anak saya itu pacaran dengan anak yang orang tuanya divorce. Ya saya nasihatin itu, kebetulan anak nurut, akhirnya pisah dia kan itu. Karena belum sampai yang namanya cinta mati. Tetapi andaikan anak kekeh itu menjadi pilihannya, ya pada akhirnya orang tua pasti pada akhirnya saya juga akan merestui saja, karena itu sudah menjadi pilihan, termasuk dengan resiko yang akan ditanggung di belakangan. Terus yang kedua di luar itu ya seiman dan lain sebagainya lah kan. Terus pernah juga anak saya itu pacaran jarak jauh. Jadi pacarnya itu di Sumatera, anak saya di Jogja. Dibully bapaknya. Ayo, cuma aku bully toh. Ngapain pacaran jauh? Karena pacaran itu kan ya mengenal semuanya, mengenal karakter, mengenal sifat. Oke lah, karakter dan sifat bisa dilihat dari jarak jauh, dari telepon-teleponan, tetapi kan tetap itu nggak maksimal. Yang maksimal itu Akhirnya apa, Pak? Fisik komplitnya tertutup nggak kelihatan. Bom yang terakhir adalah pacaran itu ya salah satunya adalah mengenal seksualitas. Ngapain pacaran jarak jauh kalau nggak bisa pegang-pegangan gitu? Rugi dong kan? Tetapi ya memang itu saya sampaikan, walaupun saat itu kebetulan ada dua-duanya, ada anak yang besar, ada anak yang kecil. Anak yang kecil bilang, gitu tuh dosa nggak Pak? Bilang gitu, karena memang itu sesuatu yang tidak lazim kan ketika orang tua menyuruh seperti itu. Ya saya paham dengan itu, tetapi saya lebih takut kalau anak saya nanti divorce ketika dia sudah menikah dibandingkan harus berbuat dosa itu kan gitu. Kalau bagi saya ya, karena ya besoknya ketika menikah dia nggak bisa divorce kan. Artinya daripada dia tidak bahagia seumur hidupnya ketika dia sudah menikah, lebih baik yaitu pendidikan seks, tetapi jangan sampai bablas kan. Artinya ada hal-hal yang dimana dia harus benar-benar menjaga tidak merusak itu tadi. Walaupun saya nggak yakin juga apakah itu bisa masuk. Harapan saya sih, doa saya semoga itu dilakukan oleh anak tidak sampai merusak kan. Tetapi memang itu yang ketika si anak yang kecil bilang, itu dosa nggak Pak? Ya saya bilang bahwa itu dilakukan ketika kamu sudah 50% yakin bahwa dia akan menjadi calon istrimu. Kan ketika kita pacaran kan, di tengah-tengah pacaran itu kan kita sudah merasa yakin, oh ini calon istri, oh ini calon suami yang pas untuk saya. Kan saat kita pacaran dulu, ya enggak? Jangan-jangan cuma aku aja. Kan ada feeling kayak gitu kan. Kalau saya ada, ketika pacaran itu sudah ada feeling, oh ini calon istriku yang nanti akan menjadi ibu dari anak-anakku. Nah ketika sudah ada rasa feeling, istilahnya udah 50% yakin karakternya itu sudah sesuai, ya anak saya baru itu dilakukan. Kalau enggak justru malah saya kalau enggak bahaya itu sesuatu yang penting dalam rumah tangga. Seks itu sesuatu yang penting dalam rumah tangga. Ketika kamu tidak tahu calon istrimu seperti apa, imbang atau enggak,
ya efeknya bisa divorce di belakang hari. Karena bapaknya dulu mengalami saat beberapa kali pacaran tuh ada yang kalah kan gitu kan, ini jauh lebih membara ini kan. Nah, saat itu terus terang saya juga, ini bukan calon istriku karena nggak imbang dengan saya kan. Di luar yang lain-lain juga kan, di luar ada masalah bibitnya, ada masalah macam-macam. Dan ketika yang terakhir, wah ini yang paling mantap ini, sekarang menjadi istri saya kan. Jadi Labu Sigit. Mantan pacar. Mantan pacar. Oke, ini luar biasa ya dan menarik sebetulnya. Karena seks itu ternyata tidak juga hanya sebatas teori belaka yang boleh dan tidak, tapi juga harus dipraktekkan ya. Praktekannya itu tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak semua. Praktekan maksudnya tuh bahwa terkait bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh atau mungkin itu akan memicu apa atau memicu adrenalin ya. Adrenalin, menaikkan adrenalin. Termasuk kita juga si anak harus mengenal apa namanya hasrat dia sebesar apa untuk mengetahui keseimbangan nanti dengan calon istri atau suami. Karena kalau nggak seimbang itu akan berpengaruh saat mereka menikah. Bukan kalau masih muda juga hasratnya menggebu-gebu ya Pak? Belum tentu. Tentu juga ya. Ya itu nggak sekali-sekali. Kalau pacaran tiap hari masa ya mau menggebu-gebu setiap hari. Lemes jadinya ya. Baik, sahabat BBTV, kita berdiskusi banyak terkait dengan hal ini dan pendidikan seks menurut saya sih bukan hanya sebatas terkait dengan dosa dan tidak sebetulnya atau tabu dan tidak, tapi lebih kepada ini perlu atau tidak. Kalau berkaitan dengan informasi yang tadi disampaikan, terus kemudian informasi-informasi yang kita peroleh dengan data-data yang ada, bagi kami kayaknya sepakat ya kalau pendidikan seks itu penting ya, penting dulu ya. Terkait dengan perlu ya, itu sebetulnya menurut kami adalah mulai dibuka dari level terkecil dari sebuah komunitas yaitu keluarga. Bagaimana kemudian setiap anak itu diberi pengertian, pemahaman terkait dengan anatomi tubuh, kemudian fungsinya seperti apa, dan yang paling umum adalah bagaimana menjaga itu. Sehingga akhirnya atau harapannya adalah bahwa KTD, tadi kehamilan tidak diinginkan yang tadi di awal kita sampaikan itu benar-benar bisa ditekan, karena sangat memprihatinkan, miris sekali kalau di umur 15 tahun, 16 tahun harus didispensasi ya kalau informasinya. Pengadilan agama harus mendispensasi untuk bisa menikah. Karena apa? Karena sudah hamil. Kalau tidak didispensasi juga nanti akan menjadi aib, tapi kalau dispensasi juga nanti juga tidak tidak mendidik juga. Jadi saya kira pendidikan seks akan jauh lebih bermanfaat kalau misalnya itu dilakukan oleh orang tua dan keluarga terdekat, bukan oleh media sosial atau film-film yang tanpa penjelasan. Langsung praktek gitu. Ya, yang ada ek-eknya itu ya. Sama juga itu tadi untuk kelanggengan rumah tangga. Pendidikan seks itu penting untuk kelanggengan rumah tangga nantinya. Mungkin belum terasa pada saat awal ya Mas Git ya. Jadi pendidikan seks itu penting untuk bagaimana kemudian mengukur, kalau tadi teman-teman membahasnya itu mengukur ya gairahnya, levelnya apakah seimbang atau tidak, jomplang atau tidak, kesiapan mentalnya betul, sehingga jangan sampai kemudian ketika semua itu tidak terjadi justru malah ada efek terbesar yaitu perceraiannya atau divorce dari sebuah hubungan rumah tangga. Oke, sahabat BBTV, saya kira cukup sekian ya. Luar biasa malam ini. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi karena sudah Pengen cepet pulang ya Pak? Sudah dibahas semua oleh bapak-bapak semua. Yang paling penting bagi keluarga, bapak ibu dan anak-anak semua, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masa depan itu menjadi hal yang sangat penting untuk dipikirkan sebelum melangkah lebih jauh. Saya kira itu pesan dari kami, bukan sebagai ahli ya, tetapi sebagai awam. Baik,
saya kira demikian. Terima kasih atas atensi, perhatian dan apa namanya kontribusi ya. Atensi, perhatian dan kontribusi teman-teman semua, dan kami mengharapkan masukan-masukan di komen-komen yang tadi. Kalau misalnya memang ini bahasan yang menarik bisa kita lanjutkan, tetapi kalau cukup betul. ini ya sudah. Kalau misalnya ini nanti menarik, kita akan lanjutkan. Kalau tidak menarik, kita akan lanjutkan ke politik. Ya, sama-sama panasnya, begitu ya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu berjuang untuk keluarga dan berjuang untuk hidup kita masing-masing. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa kembali.